Kalau saya di situ diapain? Saya potong bibirnya biar nggak pinter ngomong kamu. Dipotong bibir Kamu saya. kalau disuruh jelek-jelekin agama orang kamu. Kenapa kamu mau memotong bibir saya? Memangnya Apa saya katakan pinter salah. ngomong kamu, botol kau. Emangnya yang saya katakan itu salah? Salah, semua Gimana salah salahnya? kau ngomong. Salahnya Salah gimana? kepinteran ngomong kau. Saya suka kamu karena satu ya, kamu itu lucu. Santun. Botol lagi. Botol Bahasa lagi. dan bahasa Arab, bahasa Indonesia dan ngerti. Itu saya suka. Sudah? Apa? Ada Quran gak di situ? Saya nggak berani, saya sudah batal duduknya tadi. Saya bukakan. Saya bantuin. Saya bukain dari sini. Karena orang Islam tuh udah nggak mau lagi baca Qurannya. Mereka sudah najis baca Qurannya di sini, teman-teman. Baik nih, kita lihat beritanya ya. Kita lihat beritanya nih. Ya. Nih, jumlah kasus Ustadz mencabuli santriwati nih. Jumlah. Kalau Nih. kau mencari ustadz yang cabul, ya salah lah kau. Jadi Anda suruh tidak semua. saya, dengar Bang. Tadi saya Ya, bilang kamu Anda mencarinya carilah yang ustadznya yang benar. di mana Jangan ya? mencari yang Ringa di cabul. mana? Ya carilah yang benar, kan banyak yang benar Kagak itu. ada. Semua kasus mencabuli santriwati. Kalau ada Pak Ustadz menikahi santriwatinya yang masih di bawah umur. Makanya Dis, Itu kan kalau sedang kamu mengikuti berbicara ajaran tentang Muhammad gimana? Kalau Dari 100 orang muslim yang saya wawancarai tentang Al-Quran, 100-nya berdusta semua. Yang mana? Yang tadi dinaikkan tadi. Semua dari semenjak saya bikin acara ini, setiap muslim saya tanya tentang Qur'annya, di situ dia bohong, bahkan dia nipu dirinya sendiri. Bukan. Berarti mereka. Gini saja, biar kita nggak berbelit. Gini, gimana kalau kita praktekkan? Kita tes. Boleh. Ya, selamat malam Sultan. ya selamat malam. Ya, Bang Sultan, Anda muslim ya? Ya. Gimana Bang Sultan? Itu suara apa itu Bang? Suara apa yang sampai ke sini itu? Suara apa? Terlalu. Ya, suara TV-mu besar kali Bang. Suara apa yang besar? Suara TV. Besar ya? Abang, pelankan suara TV bang. Dulu jangan matiin. Ya, coba silakan nyalakan kamera, yuk. Saya heran nih ngeliat muslim-muslim ini udah babak belur tiap hari di sini. Sudah tidak ada perlawanan. Sudah Mana babak kameranya belur, tidak ada perlawanan. Ya, Sultan. Saya ini sangat merindukan ada seorang muslim yang mengerti agama Islam untuk saya ajak diskusi antara Islam dan Kristen. Tapi nyarinya susahnya setengah mati. Gimana itu? Lah iyalah, kamu carinya di TikTok, carilah di pondok pesantren, datanglah kepada para kiai, para ustadz. Di pondok pesantren adanya mereka lagi nyabulin para santriwati. Itu kan isi kepala aku. Gimana sih Anda ini? Ya datanglah kepada Anda dengar nggak kepada berita-berita? pesantren yang benar. Anda dengar nggak berita-berita di TV? Seorang ustadz ditangkap polisi karena mencabuli santriwati. Besok lagi kejadian lagi. Mau Anda suruh saya cari di situ tempat seperti itu atau memang itu cerminan agama Islam? Itu seorang ustadz, satu ustadz yang berbuat itu tidak mewakili ustadz yang lainnya, Des. Satu orang bagaimana? Apa- Oke, saya tunjukkan berita-berita ya. Nih, waduh Anda ini luar biasa. Coba kamu ya. lihat di luar negeri, itu ada para pendeta itu yang berbuat cabul. Apakah mereka mewakili para orang tersebut? negeri? Tidak. Sebentar, luar negeri mana? Ya cobalah lihat berita-berita, kan banyak tuh. Ya, Coba luar ustadz negeri yang mana yang kamu maksud? Kalian ini Banyak Islamnya tuh di fitnah Amerika tuh. terus. Luar negerinya. Jangan pindah-pindah. Kau aja udah nggak benar itu, kau bilang. Oke, baik. Saya Bang, kamu kan pengen kita tahu ini, orang yang Bang, berilmu. kita Ya. ini kan sama-sama orang Indonesia, jadi kita lebih paham Ya. keadaan Indonesia. Paham nggak? Ya.
Bagaimana Anda bilang di luar negeri Anda ke sana saja tidak pernah? Ya kamu kan bilang tadi, coba fokus tadi ke Ustadz tadi. Oke, Ya, sebentar ya. Nih, saya akan sebentar. klarifikasi. Kasus Ustadz mencabuli santriwati. Ini kasus begini, ini tiap hari ada terus. Ya, itu Ustadz di Indonesia ini berapa banyak? Coba saya tanya. Ada banyak. Kasus pencabulan juga ada banyak. Ya, banyaknya berapa? Baik, nih kita lihat beritanya ya. Kita lihat beritanya nih. Ya. Nih jumlah kasus Ustadz mencabuli santriwati nih. Jumlah. Anda suruh saya cari orang Islam di sana. Ya memang itu cerminan agama Islam mau gimana? Wih, gini Dis. Kalau Nih. kau mencari Ustadz yang cabul, ya salah lah kau. Jadi Anda suruh tidak semua. saya, dengar Bang. Tadi saya Ya, bilang kamu Anda mencarinya carilah yang Ustadznya yang benar. di mana Jangan ya mencari yang Rika di cabul. mana? Ya carilah yang benar, kan banyak yang benar Kagak itu. ada, semua kasus mencabuli santriwati. Ya otakmu yang benar, carilah yang benar. Loh, Ini aja kamu sekarang caption baik salah nih. Saya kamu saya aja balik caption kamera salah saya nih Jude nih ketika. Waduh, Ya. ini nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Lihat nih ya. Nih, Nah, deretan, perhatikan tuh. Deretan, sebentar. Nih, deretan kasus pencabulan di pondok pesantren. Nih, banyak jadi nggak kehitung. Gimana Anda itu? iya Nih, ini masuk kamu tempo kan nih. lihat berita kan banyak itu yang Nih, tidak. deretan kasus pencabulan pondok pesantren terbaru di Tulungagung tiap hari berita kayak begini. Tiap hari. Tiap hari kasus pencabulan santriwati. Gini. Dengar dulu. Dengar ya. Dengar dulu. Iya, ini saya mendengarkan. Udah tutup tuh. Saya Ya. mendengarkan. Nih, Ustadz kasus nih oknum yang lagi bikin nih. kau dengar dulu, kau ngomong juga. Ya udah, silakan. Ustadz yang bikin cabul itu tidak mewakili umat Islam, tidak semua. Kata Ada yang siapa? orang. Ini Kau dengar sesuai dulu. dengan Aku belum ajaran selesai, dengar dulu. Muhammad. Kau dengar dulu. Itu Tidak sesuai semua dengan itu ajaran mewakili. Muhammad, mengikuti sunnah Rasul. Gimana? Nah, ajarannya mana yang kau maksud? Ajarannya mana Baik, yang kau sekarang maksud? saya Coba. tanya, boleh nggak menikahi Ya. anak kecil? Ya, yang mana? Mencret. Coba. Di dalam agama Islam boleh tidak seorang pria dewasa mengawini atau menyetubuhi anak di bawah umur? Boleh nggak? Siapa yang menyetubuhi anak di bawah umur? Sekarang saya tanya, apakah Muhammad Ya. menyetubuhi Aisyah waktu Aisyah berumur 9 tahun? Tidak. Tidak. Waduh. Makanya kalian itu Inilah tidak teman-teman yang membuat muslim kalian itu itu nggak tidak akan mendapat berani naik hidayah. ke sini. Makanya ini teman-teman yang kawan kita yang muslim ya. Si Edis ini dia terfokus dengan yang pertama ustadz yang cabul, yang kedua ya orang-orang Islam yang berbuat tidak benar, dia fokus ke sana. Ya, itu aja yang dia dalam otak dia itu aja, orang yang tidak benar, orang yang biar cabul, Coba, pas Sultan, tidak benar. pelan-pelan Jelas ya. Itu Gini, orang Sultan. yang tidak benar. Ya. Gini Sultan, Ya. berapa umur Aisyah ketika Muhammad pertama kali bersetubuh dengan Aisyah? Ya. Itu saya tidak penting, saya tidak pernah bahas itu tuh. Nggak penting. Gak tahu kalau kamu pengen tahu Gimana tentang Anda ini? Tadi kan Eh. kita bahas masalah kasus seorang ustadz menghamili santriwatinya. yang Kemudian menghamili santriwatinya di bawah itu umur. beda bos, itu beda ya. Yang menghamili Loh, itu karena mengikuti ustaz-ustaz sunnah yang kurang Rasul. ajar itu. Tidak ada sunnah Rasul kayak gitu. Oke, Kalau baik, Rasul saya itu, tunjukkan. dia menikahi. Baik, itu juga menikahi. Apa pula kamu bilang Loh. menikah kalau nggak ada ditangkap itu? Perhatikan nih, kasus. Apa pula yang menikah? Lu ada kemarin di Madura, ada terbaru di Madura. Seorang apa kasusnya? ustadz Namanya juga menghamili ustadz. santriwatinya, katanya sudah nikah di situ. Ya itu bodoh itu, nggak Kok ada itu bodoh? nggak Itu benar ngikutin itu. Muhammad gimana? Apa pula mengikuti Muhammad? Oke, Muhammad baik. itu tidak ada Nih, seperti saya itu. tunjukkan hadisnya ya. Makanya kau tuh nggak berapa hidayah. Makanya jangan terfokus dengan hal-hal yang bersifat itu yang negatif. Negatif, Terfokus berarti dengan- Anda anggap ini negatif.
Iyalah, masa berita-berita, masa kau mendengar terfokus dengan ustaz-ustaz yang kurang ajar itu tidak Baik. mewakili Kurang ajaran Islam. ajar, waduh. Ya kurang ajar lah, Di masa sunnah anak kecil Rasul gini. Anda bilang kurang Sunnah Rasul yang ajar. mana yang kau maksud? Nih, coba ya saya bacakan. Ini dari detik.com, Detik Hikmah. Ini Nah, itu kau website Muslim. Itu aja kau dari detik.com kau baca. Maksudmu ini bukan website Muslim ini, Detik Hikmah. Coba aku yang bertanya ya, kau aja yang bertanya. Aku lihat. Ini loh, Detik Hikmah. Alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang usianya masih belia nih. Rasulullah Nah, dalam kalau bertanya hidupnya, tentang itu, kenapa Anda mau saya bertanyalah, bacakan datanglah. kisah Itu. Muhammad? Ini saya mau bacakan Kalau kisah Muhammad. kamu Kalian sudah bertanya malu. tentang Malu kalian dengan kelakuan tidak, saya tidak Muhammad. malu. Oke baik, saya bacakan dulu. Dengarkan saya. Ini saya mendakwahkan syiar Itu ini hadis, agamamu kok. Lihat nih. itu kamu harus datang dulu kepada para kiai. Itu yang tersirat, itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nanti ada penjelasan. Oke, yang di sana. tersurat aja Tidak kita bisa bahas. kau Jangan baca yang tersirat ya. dengan secara cuma-cuma kayak gitu. Perhatikan. Belajarlah. Nih. Nah, kalau kau pengen tahu, Aisyah. kalau kau punya niat gitu loh. Lihat nih orang Muslim. Mereka ketakutan mereka kalau dibahas agamanya. Karena Apa yang mereka takut? menyembunyikan borok agamanya. Kenapa Mana Anda ada ketakutan? Kenapa? Apa pula yang Loh, boleh kalau kau begitu itu biarkan saya belum bacakan. paham. Ini saya bacakan nih. Kisah Rasulullah yang mendapatkan kabar dari malaikat melalui mimpi mengenai Aisyah tertuang dalam hadis berikut ini. Imam Bukhari nampak. meriwayatkan. Nampak. Pantesan Anda masih Islam, orang baca aja nggak bisa. Ya, nampak ini kecil, ini nggak tahu apa tulisannya tuh. Kecil Wow. bagaimana? Alasan aja. Nih saya yang bacakan Nggak kalau jelas, kecil. nggak jelas. Kalau kecil saya yang bacakan. Apalagi Imam Bukhari. tertutup nih sama apa orang nih yang gini. Nih, saya ke atas tertutup ini, saya ke atas ini. Imam Bukhari meriwayatkan kisah sebelum sebelum Rasulullah SAW meminang Aisyah RA. Beliau melihat Aisyah sebanyak 2 kali dalam Bacalah dari atas. Itu kan ada dari atas tuh kalau Tadi saya baca dari atas. Oh, inilah mereka teman-teman. Ketika dibahas tentang Muhammad, siap-siap mereka. Darah halal, murtad, ini saya sedang membacakan kisah Nabimu loh. Kenapa kamu ketakutan apa panik maksud begitu? kau darah halal murtad itu apa maksudmu tuh? Ini saya sedang membacakan Nggak, kisah maksud kamu darah Rasulullah. halal murtad itu apa maksudmu tuh? Karena kamu ketakutan ketika kamu dibahas agamamu, terus kamu Apa merasa pula? terhina, Apa pula? terus kamu merasa Pula terhina. ketakutan, nggak ada, biasa aja. Nih, Kalau kau apa pulanya ketakutan, biasa aja pun. Nggak ada. Ini, Kamu kan baca-baca begitu aja. bagaimana Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun dan bersetubuh dengan dia ketika dia berumur 9 tahun. 9 tahun. Nah, itu Nis. Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun. Kamu pernah baca enggak? Ada Yesus aja hadisnya? menikah. Hadisnya ada? Bukan 6 tahun, 8 tahun itu. Tunjukin hadisnya 8 tahun. Kalau ada saya lompat dari Monas. Lompat dari mana ada dadakan kayak gini. Harus diiniin dulu lah. Kita aja nggak ada bahan ini. Itu aja Yesus ada tuh nikah 6 tahun. Memang Itu mereka zamannya ini. itu berbeda. Makanya jangan Gini, mereka. kamu jangan tutup mulutmu, udah ketakutan. Bukan Udah ketakutan, malu kamu ini lihat mic-nya orang, bodoh. jadi orang Kau Islam. tengoklah ini mic nih. Kalau gini mana jelas suara aku. Kedengaran juga Tengoklah. sama kedengaran. Apa pulanya kedengaran? Sekarang begini. Kedengar. Kalau ada Pak Ustadz menikahi santriwatinya yang masih di bawah umur. Makanya Dis, Itu kan kalau sedang kamu mengikuti berbicara ajaran tentang Muhammad gimana? Kalau kamu pengen tahu betul tentang pemahaman penafsiran tentang hadis, datanglah ke pondok pesantren. Ini pemahamannya Di gimana? pondok Pak? Ini bagaimana? pesantren adanya Ustadz mencabuli santriwati. Nah, itu yang kamu datangi Ustadz santriwati. Loh, itu Makanya yang saya Ustadz lihat di berita gimana? sudah diadili, udah masuk ke penjara. Carilah Ustadz yang tidak mencabuli Oke, siapa? para santri. Siapa? Kan Siapa banyak Ustadznya? itu. Siapa? Itu banyak itu Ustadz Hadi Sebutin Hidayat. satu. Ustadz Hadi Hidayat itu bagus itu. Emang Adi Hidayat berani ke sini? Ngapain ya kamu yang cari ilmu masa Mana gimana? berani Kan dia kamu. ke sini?
sini gimana? Yang nggak penting ada tuh, makanya nanti datang ke dia sini. langsung kabur lari. Makanya kawan-kawanku yang muslim, mereka ini beraninya ke sini kalau mereka pengen betul ya berdiskusi, datanglah. Berikan, datang. Kemudian Jadi ustadzmu tidak berani di sosial media? Ngapain ini, nggak penting pun, bukan nggak berani, nggak penting. Nggak penting. Nggak penting lah. Karena apa? Karena ustadz kalian Karena kamu yang kayak gini itu nggak penting, bos. Nah, kalau kamu pengen tahu tentang ini, tentang hadis, tentang penafsiran, datang langsung ke sana. Karena hadis, apalagi Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dengan kita melihat dengan terjemahan. Itu ada penafsiran dengan pemahaman ini seperti apa, ini seperti apa. Karena dalam Al-Quran ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, di situ kita harus banyak belajar, berguru dulu. Kalau kamu tidak berguru, kalau kamu hanya bisa baca ini apa? Contoh dengan Bismillah. Bismillah itu kan sederhana, dengan menyebut nama Allah. Itu baru terjemahan. Penafsirannya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Nah, di situ kamu harus berguru, harus bertanya. Di situ kamu baru dapat kebenarannya. Seperti itu. Jangan kamu hanya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut, itu kan baru terjemahan. Kamu paham enggak seperti itu? Terus? Nah, baru situ dapat pahamnya. Anda paham? Ya pahamlah. Boleh saya bertanya kepada Anda? Kalau saya kasih pemaham, kamu juga nggak paham. Kenapa? Coba tanyakan apa? Dikasih paham tapi nggak paham. Ya, nanya apa? Oke, Anda paham Al-Quran? Saya. Bukan, Kalau Udin. Kalau saya Al-Quran, itu saya paham intinya saja. Bukan secara ya kamu yang kamu maksud pahamnya yang mana dulu? Coba. Menurut Anda Al-Quran itu bahasa apa? Al-Quran itu bahasa asli dari itu saya nggak tahu itu. Enggak. Kamu pahamnya mana? Ya bahasa saya bahasa bilang Arab. alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam itu. Pahamnya yang mana, bos? Nah, jangan salah-salah kamu. Menurut Al-Quran berbahasa apa? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti Ya. kalau Al-Quran bahasa Arab, maka orang Arab akan mengerti setiap kosakata di dalamnya, betul? Oh, belum tentu. Oke. Gini. Kalau sekedar terjemahan dia mungkin paham. Begini. Tapi dia secara apa? Orang Indonesia jumlahnya ada 270 juta orang. Di antara 270 orang ini, adakah satu kosakata yang tidak dimengerti satupun oleh 270 orang ini? Kosakata yang mana yang kamu maksud? Saya kasih contoh misalnya. Ya. Tungkriung. Apa itu tungkriung? Apa tuh tungkriung? Gak tahu kan? Iyalah kamu ngomongnya asal-asalan. Baik. Selama kita jadi orang Indonesia, tidak pernah kita dengar kata tungkriung. Apa itu tungkriung itu? Maka, ya apa tuh tungkriung itu? Betul. Maka tidak ada satupun orang sebentar. Saya belum selesai. Ya. Sabar. Maka tidak ada satupun orang Indonesia yang tahu apa itu tungkriung. Maka kesimpulannya, tungkriung pasti bukan kosakata bahasa Indonesia. Setuju? Ya terserah kamu lah, saya nak jawab itu. Apapun lah yang setuju itu nggak tahu saya apa itu tungkriung. Baik, kalau begitu tolong artikan kepada saya atau orang Arab mana yang mengerti kosakata alif lam mim. Silahkan. Nah, itu alif lam mim itu akan kau dengar dulu. Nah, di situ kau tidak punya etika, Dis. Itu perbedaan. Apa arti alif lam mim? Kau tidak punya etika. Orang baru mau bicara, kau sudah nyeletuk. Oke, silakan. Nah, situ adabmu kurang. Apa alif lam mim? Silakan. Saya menghargai kamu loh, Dis loh. Silakan, apa arti alif lam mim? Saya menghargai ya. Silakan, apa arti alif lam mim? Oke. Sekali lagi ya, saya menghargai nih saudara teman-teman kamu ada berapa orang nih? 19.000 nih. Oke, kita selalu menghargai ya. Nih. Apa arti alif lam mim, Sultan? Alif lam mim itu kalau kita bahas ini itu percuma, Dis.
Itu ada Percuma. ya percuma lah. Apa pula? Loh, katanya Quran bahasa Arab. Tapi ditanya arti alif lam mim kagak tahu. Itu dipahami itu secara hakikat, Dis. Nggak bisa kita buka di sini, Dis. Karena kamu belum beriman, Dis. Wah, Orang sesama Islamnya belum bisa kalau itu. udah begini udah repot. Ya nggak bisa lah. Kamu aja Makanya menjelang saya bilang untuk tadi membaca apa Al-Quran arti aja. Dengar tungkriung? dulu. Tungkriung Dengar apa arti dulu. tungkriung? Untuk membaca Al-Quran aja, Anda harus bersuci dulu. Nggak bisa. Oke, kalau sudah bersuci jadi nanti saya tahu arti alif lam mim. Bukan tidak tahu. Anda harus punya adab dulu. Ya Ilmu sudah, itu, saya adab bersuci baru dulu. ilmu. Saya cuci dulu ya muka saya cuci dulu. Mau saya cuci Nggak dulu? seperti itu. Terus Harus- gimana? harus- Hatinya harus duduk cuci dulu, biar tahu. Jangan salah nanti carinya alif lam ini mana ini. Nah, untuk pemahaman alif lam ini itu Enggak, bisa, saya nggak bisa saya pemahaman. bukan. Artinya aja, bahasa Ya, nggak bisa. Indonesianya alif lam mim apa? Alif lam ini itu tidak ada di zaman di Al-Quran itu tidak ada. Terus arti tungkriung apa? Terjemahin dulu tungkriung, apa arti tungkriung? Nah, itu bahasa kamu, terjemahan aja sendiri. Nah. Berarti sama. Berarti itulah mujizat tungkriung, Gini, saudara-saudara. Bos. Artinya Kita sangat ini, mendalam. kita ini. Tidak dengar dulu bisa ya. dipahami kalau Anda tidak beriman Dengar dulu. dulu. Di Islam ini Anda harus beriman kita dulu tidak kepada dituntut tungkriung. kita tidak dituntut untuk menerjemahkan Al-Quran, bukan ahli terjemah, bukan ahli ahli ini tidak seperti itu. Oke, bisa nggak diterjemahkan tungkriung itu? Al-Quran ini kita sebagai orang Islam yang pertama sekali itu harus awaludin Enggak, marifatullah. tungkriung itu bisa diterjemahkan kita nggak, Sultan? awal beragama kita kenal dengan Allah itu dulu yang Sultan, penting. Bukan kita ahli tungkriung terjemah. bisa Kalau diterjemahkan kamu nggak? perlu pengen tahu tentang isi Al-Quran terjemahannya itu harus datang Makanya kepada saya bilang para teman-teman kiai. ini saya tulis nih. Ketika Islam Apa menjelaskan Al-Quran, disitulah dia berdusta, disitulah dia nipu dirinya sendiri. Ini saya Itu aja, buktikan ya. Ketika Islam menjelaskan Itu Al-Quran, saja ya, di situ itu aja dia kamu- harus berdusta. Kamu sudah membuat judul itu udah kelihatan bodoh kamu. Ketika Oke. Islam menjelaskan. Kenapa kamu Maka berdusta? ketika Islam, dengar dulu. Ketika Islam menjelaskan Quran, masa Islam menjelaskan Al-Quran? Yang menjelaskan itu ulama. Kau buat di situ. Ulama Islam ketika ulama Islam menjelaskan, bedalah Ulama itu Islam dengan Islam. Islam itu agama, ulama itu orangnya. Itu loh bos. Iya, artinya manusianya, betul. Apa pula yang ya. Situ aja kau kelihatan bodohnya. Coba Berarti kau bikin manusia yang ketika menjelaskan, orang betul. Ulama lah yang menjelaskan. Ulama bukan manusia, bukan? Ulama manusia. Ulama Oke. pasti. Ketika ulama kalian pasti menjelaskan manusia belum Al-Quran, tentu kenapa ulama. kalian Dengar dulu. berdusta? Yang bertanya dulu. Kau tanyakan, ulama manusia bukan? Ya, ulama manusia. Manusia belum tentu Ya, ulama. kau tidur di bawah sana. Kau di Apa bawah sana, pula? tidur di sana. Nah. Tidur di bawah sana. Memang berat, saudara-saudara. Oke, Erik Ranggung. Erik Ranggung, selamat malam. Selamat malam. Ya. Gimana Erik, kabarnya Erik? Edis, Iya, tahu nggak gimana kabarmu kenapa saya Erik? suka naik hidung kamu? Ditanya kabar ini langsung. Ba- Kabarmu bagaimana Erik Sehat. Ranggung? Sehat, Sehat. sehat walafiat. Erik, Ya, kenapa ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri? Kenapa? nggak berdusta. Oke, kita tes ya. Mau kita tes nggak? Takut? Sebentar dulu. Sebentar dulu, saya ngomong sebentar. Boleh? Ketakutan saudara-saudara. Sebentar aja, Edis. Sebentar aja. Nanti saya jawab. Sebentar ya, saya ngomong sebentar. Boleh nggak? Gimana? Tahu nggak kenapa saya suka naik hidung kamu? Kenapa? Karena saya suka kamu. Hah? Ya betul. Pertama aja. Gini ya. Sukanya pertama, gimana? Suka saya channel suka ini, kamu. channelnya bermutu, bermanfaat Ya. gitu kan?
Saya suka kamu karena satu ya. Kamu itu lucu. Santun. Botol lagi. Botol bahasa. Dan bahasa Arab. Bahasa Indonesia dan ngerti. Itu saya suka. Sudah. Jangankan bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja mau nggak ngerti. Itu yang saya suka. Kamu lucu. Botol lagi. Kamu aja ngomong bahasa Indonesia nggak bisa lurus. Kamu aja ngomong bahasa Indonesia itu nggak bisa lurus. Itu saya suka sama kamu tuh. Pertama kamu botol. Itu sama kamu. Ngomong aja nggak lurus. Kamu itu bahasa Indonesia saja tidak lulus. Bahasamu saja masih Saya belepotan. bisa buktikan bahwa kamu nggak bisa mengartikan bahasa Indonesia. Saya bisa Gini, buktikan. Saya Erik, bisa buktikan. dengarkan. Ya? Sesuai dengan tema kita ya, suara kita, tema kita nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta. Mau saya buktikan? Oke, buktikan. Oke. Begini Erik. Menurut Al-Quran nih. Al-Quran itu berbahasa Arab, setuju? Betul. Kalau berbahasa Arab, artinya setiap orang Arab pasti tahu di dalamnya kosakata itu merupakan bahasa Arab. Betul. Seperti contohnya, ketika kita membaca sebuah buku yang berbahasa Indonesia, pasti seluruh kosakata itu ada maknanya. Ya, oke, betul. Karena tidak ada satu kosakata yang dia tidak memiliki makna. Setuju? Oke, betul. Oke. Kalau saya dapati di dalam Al-Quran ada kosakata yang orang Arab sendiri tidak tahu artinya, gimana? Tunjukkan dulu. Oke. Apa alif lam mim itu? Kalau saya jelaskan, kamu bisa diam nggak? Silakan. Oke. Jangan dijelasin, artinya saja. Arti dari kosakata itu apa? Alif lam mim itu yang tahu cuma yang bikinnya satu. Oke, baik. Sebentar. Saya nih. Tungkriung. Apa? Tungkriung itu apa artinya? Itu bahasa konyol. Wah, terus alif lam mim kenapa nggak konyol? Kenapa alif lam mim nggak konyol? Saya jelaskan ya. Gini ya. Kamu tahu nggak? Setiap produk mobil ada kode rahasia, betul nggak? Arti menandakan keaslian mobil tadi. Artinya itulah kelebihan agama kami. Baik. Itulah kelebihan tungkriung. Tidak ada seorang pun yang mengerti maknanya. Karena itu kode rahasia. Terus itu Edis, kalau saya ngomong jangan stop, kita ini diskusi Edis, bukan mencari menang atau kalah, gitu kan? Saya tidak tanya artinya kode-kode, yang saya tanya artinya apa? Alif lam mim itu menunjukkan bahwa Al-Quran masih asli gitu. Alif lam mim menunjukkan bahwa Quran masih asli. Itu bukti bahwa. Di mana ayatnya? Ayatnya di mana bahwa alif lam mim adalah kode bahwa Quran masih asli? Mana ayat? Di sini ya. Itulah ya. Jangankan yang punya makanya arti saya bilang yang punya arti aja. Ulama-ulama. Oke, tujuan Quran diturunkan biar ngapa? Kamu mengerti ya, agar kami mengerti. Agar Anda mengerti. Anda mengerti dengan alif lam mim? Nah, apakah agar itu apa harus? Tujuannya supaya Anda mengerti. Arti agar ialah agar kami mempelajari. Bukan agar mempelajari, agar kamu memahami. Agar dan harus beda, Iris. Kalau harus beda, agar bisa. Oke, kalau nggak bisa dipahami berarti? Kalau disebutkan harus mengerti, artinya semua muslim harus mengerti. Kalau kata agar, artinya kami disuruh agar mempelajari Al-Quran. Bukan agar mempelajari, agar memahami. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Oke, ada Quran di situ? Ada Quran di situ nggak? Apa? Ada Quran nggak di situ? Saya nggak berani, saya sudah batal duduknya tadi. Saya bukakan, saya bantuin, saya bukain dari sini.
Karena orang Islam tuh udah nggak mau lagi baca Qur'annya. Mereka sudah najis baca Qur'annya di sini teman-teman. Saya bukakan di sini. Ya. Surat Yusuf ayat yang kedua ya. Sabar. Saya balikkan di sini di kamera. Nanti Anda yang memahaminya ya. Nanti Anda yang membacakannya. Karena kan Anda sudah tidak mau baca Quran di situ. Tampilin. Perhatikan. Ini surat Yusuf betul. Ya, oke, baca. Ayat yang kedua betul. Oke. Ya, oke. Coba Anda baca. Nggak kelihatan. Pantesan. Ternyata masih jadi orang Islam. Ternyata di Qur'annya diajarin begini tetap nggak kelihatan sama dia. Kelihatan. Tulisannya kecil. Oh, saya besarin. Coba baca. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa apa itu? Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti. Agar itu bukan dikhususkan kepada harus. Oke, agar apa? Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar apa? Nah, artinya agar kami mengerti, agar kami mempelajari Al-Quran dengan Oke, sesama. sebentar. Kalau kata harus, Jangan boros-boros ngomongnya, Erik. Tujuannya Quran diturunkan supaya kamu memahami, betul? betul. Oke, baik. Supaya kamu memahami. Nih, saya tampilkan satu lagi nih, ya. Nih, supaya kamu memahami. Ya, supaya kamu memahami. Saya tanya ini apa? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tujuan diturunkan supaya kamu apa? Apa? Wah, udah pura-pura bengak kan? Agar Tujuan kami Quran mengerti. diturunkan biar kamu apa? Oke. Agar kami mengerti mengapa sebabnya ada kata Alif Lam Mim gitu. Oke, baik. Coba. Tujuan Quran diturunkan Allah agar Muslim memahaminya. Allah menurunkan Alif Lam Mim kepada umat Muslim agar umat Muslim memahaminya. Coba. Apa Oke. Alif Lam Mim? Alif Lam Mim itu ya, yang tahu cuma Allah itu ya. Dah. Betul sekali. Terus agar kamu memahaminya cuman Allah yang paham ini gimana? Aduh. Kata agar itu sini. Kata Agar itu, kamu yang memahami tapi kamu bilang hanya Allah yang memahami gimana sih? Kata agar itu Aduh. bukan dikhususkan. Ini. Coba. Erik. Kata agar itu Tujuan ya, bukan Alif Lam Mim ini diturunkan supaya kamu memahaminya, betul? di situ. Aduh. Dengar. Tujuan Alif Lam Mim diturunkan agar Erik Ranggung memahaminya. Setuju atau Sudah tidak? saya katakan dari tadi ya. Edis ini orang paling botol, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Aduh, berat saudara-saudara. Erik, dengar. Erik, jangan permalukan dirimu. Ini 21.000 orang yang nonton, dengar. Alif Lam Mim. Sudah? Apa tujuan ini diturunkan? Sudah saya katakan dari tadi ya. Kalau yang nggak punya artinya aja nggak bisa ulama nggak berani menghilangkan. Untuk apa ini diturunkan kepada kamu kalau hanya Allah yang memahaminya? Ini buat apa ini di sini, untuk apa? Untuk apa ini? Untuk membuktikan bahwa Al-Quran masih asli. Dari mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya. Ini ya,
Artinya jangankan yang nggak punya arti. Yang punya arti nggak bisa dihilangkan orang, apalagi yang punya arti. Oke, saya nggak Artinya tanya asli ini. mesti Yang ada. mengerti maknanya siapa? Siapa yang mengerti maknanya? saya bilang. Hah? Allah. Kalau hanya Allah yang mengerti maknanya, buat kepada kamu diberikan buat apa? Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu masih asli gitu. Untuk membuktikan kalau Al-Quran masih asli. Dalilnya? Ya. Karena Enggak, saya yang tanya punya dalilnya. arti. Karena jangankan yang punya arti, yang nggak punya artinya aja nggak dihilangkan orang. Jadi keaslian mesti terjaga gitu. Aduh, makin pening dah pala ngomong sama orang Islam, saudara-saudara. Sudah Sudah saya katakan bilang, tadi. saudara-saudara. Sudah saya saya bilang, katakan tadi. mereka ini kalau tidak ngarang, tidak bakalan bisa berlangsung. Sudah saya katakan dari tadi, Edis ini Kerjanya mungkin bohong bukan terus. bahasa. Makanya saya Bahasa bilang Indonesia teman-teman, aja. makanya saya bilang nih, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Oke, Edis. Gini ya, Bilang Saya Quran bisa untuk buktikan manusia ya. Saya bisa supaya buktikan supaya ya. Saya bisa Quran untuk manusia apa untuk Allah? saya bisa buktikan bahwa Quran itu Edis untuk manusia jangankan atau untuk bahasa Allah? Arab, bahasa Indonesia nggak ngerti, saya bisa buktikan kok. Quran itu untuk manusia apa untuk Saya Allah? katakan sekali lagi, saya bisa buktikan Edis ini jangankan bahasa Arab. Enggak, udah tidur Bahasa dulu di Indonesia sana. aja Ditanya ngerti Quran gitu. untuk manusia atau untuk Allah. Yang ditanya untuk manusia apa untuk Allah? Kalau untuk manusia terus buat kamu itu apa? Untuk kamu buat apa? Gimana sih Anda ini? Sungguh nekat yang nyata ya saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada Haki Ridho Lubis. Haki Ridho Lubis. Ya, Haki Ridho Lubis. Selamat malam. Malam, Edis. Ya, Bang Ridho, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Betul. Betul. Bagaimana? Apakah Anda ingin berdiskusi dengan saya seputar agama ini, lintas iman ini? Saya adalah Kristen, Anda Muslim. Bagaimana? Saya tidak pernah memaksakan orang. Kalau Anda berkenan, silakan, saya terima, nyalakan kamera. Tapi kalau Anda malu, Anda tidak pede, Anda merasa tidak memiliki ilmu pengetahuan, jangan memaksakan diri. Tapi begini Edis. Iya, tapi dinyalakan dulu kameranya. Anda mau bicara tapi kamera tidak nyala. Nah, gitu kan ganteng. Edis. Ya, gimana? Lai Lubis. Tapi Gimana? begini Edis. Sebelum dimulai, dari tadi saya minta naik, cuman baterai sudah hampir 20. Nanti ketika habis, besok kita sambung ya. Boleh. Gimana? Lai Lubis. Ya, apa yang bahas? Gini, Bang Ridho Lubis, kulihat dari penampilan abang ini udah pakai kopiah, ya kan, baju koko. Nampaknya abang ini ustadz. Penampilan aja ininya. Nah, sudah aku bilang kan. Sudah saya bilang teman-teman, tidak ada orang Islam yang berani ngaku ustadz di hadapan saya. Tidak berani. Gitu. Oke lah, Anda tidak berani mengaku diri sebagai ustadz. Gini, kenapa ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Yang pertama diralat dulu, Dis. Itu kalimat Anda salah itu. Ketika Islam menjelaskan Quran, itu nggak tepat. Islam itu agama. Yang menjelaskan Quran ya para ulama. Iya, itu kan orang-orang Islam, betul? Iya, berarti Anda saja sudah membuat di awal diskusi ini sudah salah.
Justru kalau saya bilang ulama itu cuma sekelompok orang. Saya bilang keseluruhan orang Islam. Salah. Anak kecil saja mungkin yang belajar bahasa Indonesia ketika Islam menjelaskan Quran. Yang menjelaskan Quran bukan Islam. Oke, saya tanya, apa pengertian Islam? Pengertian secara apa sekarang? Bahasa atau istilah? Ya bahasa lah, kosakata. Betulkah Islam itu merujuk kepada sekumpulan orang di dunia ini yang jumlahnya 1 miliar lebih? Betul. Nah, itulah orang-orang yang jumlahnya 1 miliar lebih itu saya bilang. Ketika mereka menjelaskan Al-Quran, disitulah mereka berdusta. Termasuk Anda juga. Gini aja sekarang. Anda mau kita pembuktian nggak? Mau pembuktian nggak? Ya apa bahas. Baik, kita pembuktian ya. Kita pembuktian. Apakah ini adalah klaim saya atau ini memang benar adalah fakta dan kenyataannya? Baik. Tunggu. Bentar. Nah. Jadi sekarang yang mau bahas tentang Quran berarti ini. Iya, bagaimana seorang Islam ketika dia menjelaskan agama Islam, di situ pasti dia berbohong. Saya yang memastikan bahwa dia akan berbohong. Siap? Boleh. Nah, meninggal dunia. Siap kan? Bukan. Dia begini ya, Dis. Gimana? Dengar. Sebelum kita mulai jauh, kesalahanmu itu satu. Ketika mungkin ada yang menyampaikan, kan banyak yang menyampaikan ini kan, menyampaikan pembahasan tentang Quran, menjelaskan kan. Seandainya ada satu mungkin yang salah, itu satu tuh jangan dilihat. Justru saya dari 100 orang muslim yang saya wawancarai tentang Al-Quran, 100-nya berdusta semua. Yang mana? Yang tadi dinaikkan tadi. Semua dari semenjak saya bikin acara ini, setiap muslim saya tanya tentang Qur'annya, di situ dia bohong, bahkan dia nipu dirinya sendiri. Bukan. Berarti mereka. Gini saja, biar kita nggak berbelit. Gini, gimana kalau kita praktekkan? Kita tes. Boleh Bang Haki Ridho ku tes? Boleh. Baik teman-teman, ini ya pegang omongan saya. Kalau sempat Haki Lubis nanti dia tidak berdusta, bahkan menipu dirinya sendiri, saya yang terjun dari Monas. Baik, kita buktikan. Bang Haki Ridho Lubis, Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda mengimaninya? Betul. Baik. Kalau Anda mengimani bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, saya pastikan Anda sedang berdusta, bahkan Anda menipu diri sendiri. Ini buktinya. Menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, siapakah Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Sebutkan satu saja. Apa? Sebutkan satu nama Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel menurut Al-Quran. Googling dulu dia saudara-saudara. Googling dia saudara-saudara. Intip dulu. Lihat nih. Ini teman-teman. Kopiah. Koko. Makin kopiah, makin koko, makin penampilannya, makin dia akan Google. Berat, saudara-saudara. Disangkanya kita nggak tahu dia lagi googling. Disangka dia nggak tahu, kita nggak tahu. Padahal ini terjadi kayak begini. Tanda dia sedang cari di Google. Jadi makanya saya bilang teman-teman, ketika dia bilang Quran itu menjelaskan segala sesuatu, dia itu lagi bohong sama saya dan lagi bohong sama dirinya sendiri. Iya, kabur kan? Kabur, saudara. Hilang. Hilang. Kalian lihat, ngilang dia. Sebenarnya dia ngilang itu karena dia keluar dari aplikasi, dia buka Google, dia buka Chrome, Google, ya kan? Kalau lama-lama, itu kebental dari sini. Kalian sudah lihat kan? Itulah. Ya. Seperti itulah faktanya.
Tapi kita masih menunggu ya, mudah-mudahan dia naik lagi. Kita memberi kesempatan lagi kepada Rido Lubis tadi ya, yang sempat melarikan diri dari kita. Apakah dia sudah mengajukan permintaan naik kembali? Oh, ternyata hilang teman-teman. Tidak ada. Kita kasih naik Aji Syafiq. Aji Syafiq. Ya, banyak teman-teman akun palsu ya. Halo, Hati-hati. assalamualaikum. Bang, saya Kristen bang. Toleransi. Itu suara Bang, apa bang? toleransi. Sebentar, itu suara apa? Ada kipas kah di samping? Oke. Oke. Ah, dimatikan dulu Sudah bang. ada. Ah, Oke, gitu bang. Ya, Bang Syafiq, abang Oke. ini Muslim. Muslim. Jelas. Saya orang Kristen bang. Jadi Anda itu tidak boleh mengucapkan salam kepada saya. Kenapa? Menurut ajarannya Muhammad, Anda nggak boleh memberi salam kepada orang seperti saya, orang Kristen, Yahudi, orang non Muslim nggak boleh diberi salam. Baru tahu kan? Oke. Ya, gimana bang? Saya mau bertanya. Oh, tidak mau melanjutkan tema yang ini? Ini temanya kita Islam. Ketika menjelaskan Islam Al-Quran. menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Itu Al-Quran sudah jelas. Oke, baik. Menurut Anda Al-Quran sudah jelas? Iya. Oke, Tapi saya disitulah. mau bertanya. Sebentar bang, aduh ini kan Anda aduh bang. Barusan Anda bilang Al-Quran itu jelas, betul? Jelas betul. Oke, saya pastikan Anda sedang berdusta dan Anda sedang berdusta bahkan terhadap dirimu sendiri. Tidak percaya? Tidak percaya? Tidak percaya. Baik, Tidak percaya. saya buktikan. Tadi Anda bilang Quran itu jelas. Baik, ini bukti Tapi bahwa tunggu Anda dulu. berdusta. Ini Al-Quran bukan? Tapi saya mau bertanya dulu. Nanti Iya, nanti saya habis jawab. itu lanjut bang. Ini Al-Quran bukan? Itu Al-Quran lah. Oke, apa bacaannya? Bacalah kamu sendiri coba. Waduh, tidak mampu membaca Al-Quran. Ini huruf alif, ini huruf lam, ini huruf mim. Dibaca alif, lam, mim. Betul? Kan saya sudah bilang bang. Sebentar, saya Bang. mau bertanya Sebentar. dulu satu Barusan pertanyaan. tadi Anda bilang Nanti abang Quran boleh itu bertanya jelas. dengan saya jawab pertanyaan abang. Syafiq, sabar dulu. Bang Syafiq barusan tadi mengucapkan Boleh. Quran itu jelas, betul? Menseret. Saya mau bertanya dulu bang. Bang Syafiq, tadi abang bilang Al-Quran itu jelas, betul? Jangan pencet tombol lari bang. Waduh, ini tanda-tanda sudah ingin melarikan diri, saudara-saudara. Kok macet? Tadi Al-Quran jelas, betul? Kan saya sudah bilang saya mau bertanya satu pertanyaan dulu nanti abang bertanya dengan saya. Al-Quran jelas nggak? Jelas Al-Quran. Jelas. Oke, kalau Tapi begitu tolong saya bertanya. Kalau begitu, kalau jelas, kalau Al-Quran itu jelas, tolong jelaskan apa artinya ini dalam bahasa Indonesia. Alamak, Kan saya sudah bilang. Makanya sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam menjelaskan Quran, disitulah mulutnya mengucapkan dusta. Bahkan dia mendustai hati nuraninya sendiri. Coba Anda bilang Quran jelas. Kalau begitu jelaskan Diskusi. apa artinya ini dalam bahasa Indonesia. Diskusi dua arah. Diskusi dua arah. Berat, saudara-saudara. Boleh? Menseret. Boleh. Kita diskusi dua arah bang. Oke, karena Anda sudah menyerah, silakan Anda bertanya sama saya, silakan. Diskusi dua Ya, arah. silakan. Silakan. Jangan dimatikan sinyalnya, Bang. Silakan. Anda mau bertanya apa? Silakan.
Waduh. Boleh nggak? Perbaiki dulu sinyalmu ya. Perbaiki dulu sinyalmu baru nanti naik lagi. Gile dia sinyalnya, ya. Udah disuruh silahkan boleh nggak katanya. Ada sana aja. Oke, kita kasih naik ada saudara Hanafi. Hanafi Official. Yang duitnya tinggal 200.000. Ya silakan Hanafi. Hanafi. Iya, Des. Ya, gimana Hanafi? Gimana Belum apanya, nambah-nambah Des? kemarin. Kamu itu Belum pinter ngomong, nambah-nambah itu Des. 200.000. Pinter ngomong kamu itu kalau disuruh ngomong. Ya, gimana Hanafi? Kenapa Ngomong orang Islam kau. itu harus bohong? Kau kalau ada di sini saya seret kau itu hidungnya kau. Gimana? Kalau ada di sini kamu saya iniin bibirnya itu biar gak pinter-pinter ngomong kamu. Diapain? Potong biar gak pinter ngomong kau. Kalau saya di situ diapain? Saya potong bibirnya biar gak pinter ngomong kamu. Dipotong bibir Kamu saya. kalau disuruh jelek-jelekin agama orang kamu. Kenapa kamu mau memotong bibir saya? Memangnya saya Apa katakan pinter salah. ngomong kamu botol kau. Emangnya yang saya katakan itu salah. Salah. Semua Gimana salah salahnya? kau ngomong. Salahnya Salah gimana? kepinteran ngomong kau. Kan? Sudah saya bilang teman-teman. Orang Islam ketika dia ketika kita ajak diskusi membahas agamanya, satu ngancam, Bukan dua bukan ngancam kau. kesetanan, Bukan ngancam. tiga Kau itu pinter suruh, ngomong, mulutnya itu kau itu pinter ngomong. kejang, setruk, berbusa-busa. Ah, inilah kerjaan orang Islam, saudara-saudara. Coba sebutkan satu fitnah yang saya katakan atau saya ucapkan kepada orang Islam. Silakan. Pinter ngomong kau kalau disuruh ngomong. Kalau disuruh bolak-balik ngomongan kau. Dah disuruh menjelaskan siapa fitnahnya. Coba tunjukkan satu fitnahnya apa. Pinter ngomong kamu. Kalau ada Kalau di sini pintar mulut ngomong kamu itu namanya saya- bukan saya- fitnah. saya ingin. Fitnahnya di mana? Kamu Jelasin pakai kalau gerinda Pak, bilang Pak. Pakai gerinda. udah gerinda itu mulutnya biar gak pinter-pinter ngomong kau. Bilang, Sudah Pak, saya bilang supaya teman-teman saya ya. mentajam Kalau orang dengan- Islam supaya diajak bahas agamanya, yang keluar itu kata-kata ancaman. Pinter ngomong Karena apa? kau. Karena kalau dituruti Kamu itu bukan makin ngebahas. bubarlah agama itu. Kamu itu bukan ngebahas, Des. Ya sudah, tunjukkan satu fitnah yang saya lakukan apa? Kamu itu bukan ngebahas, kamu jelek-jelekin agama orang. Di mana jelek-jelekinnya? Coba sebutkan saya menjelek-jelekan agama Islam. Kau Di mana? pinter ngomong, kamu itu cuma bisa baca-baca doang, nggak tahu artinya. Artinya kayak gimana nggak tahu kau artinya. Jadi kamu bisa baca, kamu tahu artinya? Bisa baca mulut kamu itu. Baik. Kalau kamu tahu artinya, tolong kamu artikan ini ya. Nih. Mulut kamu itu terlalu pinter kalau disuruh Oke, ngomong. coba nih artikan ini. Itu artinya. Apa bahasa Indonesianya alif lam mim? Bibir kamu itu pinter ngomong artinya. Oh, arti alif lam mim adalah Edis pintar ngomong. Betul. Iya, karena mulut kamu itu. Sungguh sangat nekat yang nyata. Kalau disuruh ngomong kamu. Oke, jadi udah teman-teman, kayak- kalian sudah menyaksikan bagaimana Kayak ketika seorang kamu muslim itu Des kalau disuruh ditanya ngomong tentang udah kayak agamanya, bangke busuk dia Des. akan meninggal dunia. Kamu itu kalau disuruh ngomong udah kayak bangke busuk Des. Tahu nggak bangke busuk? Curhat Bau. aja dia, curhat. Mulut kamu itu bau Des. Oke lah, baik, karena Anda hanya bisa curhat. Baik gimana? Ntar dulu. Karena Ntar dulu. Anda hanya Ntar dulu. bisa- Ntar dulu. Mulut kamu itu udah Apanya kayak yang mau bangke yang ditunggu? benar-benar bau itu. Tahu Apanya nggak yang mau kau? ditunggu dari pokok bahasanmu? Apanya? Tahu nggak kau? Kau itu pinter ngomong. Dari tadi cuman pintar ngomong, pintar ngomong, pintar ngomong. Oke, baik, saya punya satu hadiah buat kamu. Saya tanya Sebentar. sama kau Sebentar, Des. sebentar. Saya punya satu hadiah buat Saya kamu. tanya Sebentar. sama kau lah. Ini nih hadiah buat kamu nih.
Saya tanya sama kau. Ini hadiah buat kamu. Sebentar, dengerin. Ini hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Ah, itu hadiah buat kamu. Itu hadiah buat kamu. Oke, kita kasih naik ada Nako Sakti. Berat saudara-saudara ya. Ya, selamat malam Nako Sakti. Selamat sore, selamat malam. Selamat malam. Silahkan Nako Sakti nyalakan kamera. Kasih paham mereka, saya Katolik. Anda sudah lama tadi di bawah ingin mengajukan. Iya, makanya saya bilang kasih paham mereka. Saya suka nonton konten abang, jadi kasih paham mereka bang ya. Oke, baik saya turunkan ya bang Oke, ya. terima kasih banyak ya bang ya. Sama-sama bang, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda bukan muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Mohon maaf kalau saya terlihat agak sadis, kejam. Teman-teman, sekali lagi teman-teman. Kalau Anda bukan muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Oke, teman-teman ya. Kita sudah tidak kekurangan orang yang kalau naik cuman bilang semangat ya bang ya, semangat ya. Itu kita sudah kebanyakan. Orang datang ke sini, semangat terus bang, saya mendukungmu. Sudah berjubel, udah boros, sudah tumpah. Oke, kita kasih naik ada Zaki. 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 Ya. Ya. Gelap bang. Gelap. Nah, gitu kan enak. Tadi Anda sudah naik, terus Anda diam-diam saja. Gitu. Sekarang Anda kok jadi ngomong, tadi diam-diam kenapa? Jaringannya lelet. Alasan saja. Jadi tema Bilang saja. Tadi Anda nggak berani, sekarang Anda sudah punya nyali gitu. nggak berani, Mas Edis. Tetapi jaringannya lelet. Oke. Baik, Bang Zaki, apa yang mau Anda utarakan atau Anda sampaikan? Silakan. Ini saya mau bertanya ini, Mas Ya, Edis. apa itu? Silakan. Ini temanya ini Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Itu temanya. Silakan, sambil saya ambil air minum sebentar. Tapi air minumnya teman-teman, air minumnya ini agak sedikit serem ya. Tuh, ada gasnya tuh air minumnya. Silakan. Saya lagi mengambil air minum, saya lagi nuangin air minum. Ya udah, silakan minum dulu. Ya nggak apa-apa sambil bicara. Ini saya dapat kiriman dari teman ini saya. Minuman yang jos supaya mantap siarannya. Silakan. Itu temanya itu menjelaskan Islam. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Apa yang didustainnya? Baik. Saya tes ya, apakah Anda akan berdusta? Siap? Boleh? Baik. Siap. Apakah Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Tentu. Tentu.
Saya akan buktikan bahwa ketika Anda bilang tentu, disitulah Anda berdusta. Dan Anda bukan hanya berdusta kepada saya dan kepada 20.000 orang yang menonton ini. Dan tambah lagi di YouTube. Tapi Anda juga berdusta kepada dirimu sendiri. Saya buktikan. Tidak. Tadi Anda bilang Quran tentu menjelaskan segala sesuatu. Saya akan buktikan itu dusta. Pertanyaannya begini. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel seperti kata Al-Quran. Sebutkan satu saja. Tidak ada. Berarti Anda berdusta ketika mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ayat keberapa rupanya yang menjelaskan itu? Surat Baik. berapa? Baik, saya buktikan ya bahwa dia sedang mendustai dirinya sendiri dan juga dia mendustai seluruh orang yang menonton ini. Baik. Surat An-Nahl. Itu hadis apa Al-Quran? Itu hadis. Al-Quran, Al-Quran. Edis. Al-Quran, Bang. Surat An-Nahl ayat 89. Saya akan tunjukkan ayat Al-Qur'annya. Dan saya akan tunjukkan ayat Quran yang lain. Sebentar, satu ayat dulu ya. Nih. Ini surat An-Nahl ayat 89. Saya pastikan dulu apakah ini Al-Quran atau bukan. Al-Quran bukan ini? Iya. Oke, baik. Di sini dikatakan, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat setiap seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Anda bilang tadi Anda percaya ini ya, bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Betul? Oke, baik. Di dalam Quran surat, nih saya bacakan Quran surat yang lain. Sabar ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-61. Nih. Dikatakan di sini. Nih, surat Al-Baqarah ayat ke-61. Nih ya, surat Al-Baqarah 61 ya. Betul? Ya. Nah, menurut ayat ini, Bani Israel itu dikatakan membunuhi para nabi. Ya, hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Ya. Mereka membunuhi para nabi. Menurut Al-Quran. Nah, menurut ayat yang ini, Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Nah, pertanyaan saya, sebutkan satu saja nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Silakan. Itu maknanya itu Mas Edis, bukan membunuh. Itu Apa? memerangi. Baik, Itu bukan saya tampilkan membunuh, lagi ayatnya. Itu memerangi Oke. antara. Baik, kita cek ayatnya ya. Kita cek ayatnya. Nih ya, surat Jangan kita Al-Baqarah. menyebutkan makna dan tafsirnya itu. Ini bacanya apa ini? Iya, membunuhkan, tapi itu menafsirkan, itu memerangi Mas Edis. Jangan Memerangi. salah paham. Coba kita cek bahasa Ah. aslinya. Bahasa asli membunuhnya di sini ya. Oke, nih. Harus mengerti maknanya itu, jangan cepat kali menyimpulkan Mas Edis. Coba Anda cepat baca kali wa. menyimpulkan. Coba baca wa ya. Ayat tulun. Oke, wayak tuluna. Oke. Pertanyaan saya, ini diterjemahkan oleh para penerjemah sebagai apa? Dan mereka membunuh. Membunuh. Oke, baik. Sebutkan Tapi itu satu nabi yang itu dibunuh oleh Bani Israel.
Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Mas Edis ini nggak ngerti omongan saya. Nah, udah saya bilang teman-teman kan. Itu bukan membunuh, Ketika tapi mulut memerangi. dia mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, di situ dia lagi bohong sama kita. Bahkan dia lagi bohong sama dirinya sendiri. Waduh, gimana sih? Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Disuruh jelasin satu nabi saja yang dibunuh Bani Israel, tiada mampu menjelaskannya. Iya benar, tapi kan di situ kan ada tafsirnya lagi. Mengerti? Ada tafsirnya. Baik, kita baca tafsirnya ya. Bani Israel membunuh nabi tidak ada itu, Baik. tapi memerangi itu ada. Mas Baik, Edis saya bacakan mengerti tafsirnya sebentar. makna dan artinya itu. Baik, saya bacakan tafsirnya. Makasih Bang Lubis, makasih Bang. Oke nih ya. Kita buka Quran. Sebentar ya. Kita buka tafsirnya. Saya balik lagi kamera saya Bang ya. Kita harus bersabar teman-teman. Kita harus bersabar dengan muslim yang naik ke sini. Ya, karena mereka itu memang sebenarnya dia itu nggak niat untuk membohongi kita teman-teman. Karena dia itu udah diajarin oleh ulama-ulama terdahulu. Jangan cepat. Jadi dia membohongi dirinya sendiri. Gimana? Jangan cepat menyimpulkan ya. Jangan menyimpulkan. Oke, saya nggak menyimpulkan Bang ya. Nih. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Nih, ini tafsir-tafsirnya. Kita pakai tafsir kita aja ya. Tafsir Kementerian Agama ya. Mau pakai tafsir Kementerian Agama? Mau? Mau atau menolaknya? Boleh, silakan. Baik. Menurut tafsir Al-Baqarah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, di sini kita baca ya bagian yang membunuh para nabi ya, nih. Yaitu ya orang-orang Yahudi merupakan umat Nabi Musa, orang-orang Nasrani merupakan umat Nabi Isa dan seterusnya nih. Selalu saya bacakan di sini. Nih, yakni kenistaan, kemiskinan dapat terjadi karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat dan seterusnya. Durhaka dengan melampaui batas, segala tindak tanduknya, betapa Allah dan seterusnya. Kita baca dari sini saja ya. Sabar. Tinggalkanlah tempat itu dan pergilah suatu kota. Jika mereka selanjutnya kembali mendapatkan kemurkaan Allah dan tidak senang dengan keingkaran. Hal itu yakni kenistaan dan kemiskinan dapat terjadi karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang dianugerahkan. Bahkan sering mengingkari ayat-ayat Allah dan ada di sekitarnya dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Nih, membunuh para nabi. Yang dibunuh siapa? Nabi mana yang dibunuh? Justru itu saya tanya, nabi siapa yang dibunuh? Makanya saya bilang sama Mas Edis, itu tafsirnya itu dalam hadis ada. Itu yang dibunuh siapa nabinya, di situ tidak ada tercantum dalam Al-Quran. Cuma membunuh, tapi Mas Edis cepat kali menyimpulkan membunuh. Yang dibunuh siapa, di situ ada nggak dijelasin? Justru saya tanya itu siapa yang dibunuh? Edis, dengar dulu. Saya tanya sama Mas Edis, di situ ada nggak menjelasi yang dibunuh itu siapa, nabi siapa? Baik. Ada. Baik. Jangan cepat menyimpulkan. Mas Edis ini kadang-kadang Baik. saya lihat di dalam labnya suka kali menyimpulkan dan menafsirkan tidak baik. Tidak baik katanya menafsirkan. Terus sama Mas Edis, nggak boleh seperti itu. Katanya tidak baik menafsirkan. Baik. Nggak maksudnya jangan cepat menyimpulkan. Baik. Itu tidak baik itu. Oke. Coba. Dan kami turunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran. Untuk apa? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Ya segala sesuatu lah. Segala sesuatu. Oke. Saya nggak tanya bagaimana cara bikin bakso ya. Saya nggak tanya itu. Saya tanya siapa nabi yang dibunuh tadi? Nabi yang dibunuh. Nih katanya kan dijelaskan nih segala sesuatu. Siapa nabi yang dibunuh?
Mas Edis nggak ngerti bahasa Indonesia apa gimana? Apa perlu saya kasih bahasa Inggris? Waduh, berat, saudara. Berat. Mas Edis yang berat. Kok saya pula Tadi yang berat? Anda bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Ternyata Anda bohong. Iya benar, menjadi salah sesuatu. Tapi makna membunuh itu adalah memerangi. Bukan membunuh, memerangi, mengerti? Tapi di sini membunuh. Nah, kalau di situ dibilang membunuh, udah tentu dijelasi itu. Ternyata harus bohong. Bohong juga dijelasin. Sudah saya katakan saudara-saudara, ketika seorang muslim menjelaskan Qur'annya, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya dia sendiri. Ini mau saya tanya sama Mas Edis. Mau saya tanya sama Mas Edis, di situ dijelasin nggak Nabi siapa yang dibunuh? Justru karena nggak ada, berarti bohong menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya jelasin sama Mas Edis menyimpulkan, Mas Edis itu tidak tahu makna membunuh itu. Mas Edis tekan langsung membunuh, tapi itu memerangi maknanya. Kalau di situ membunuh udah tentu nabinya, contoh Nabi Isa, Nabi Haidir, atau Nabi Muhammad SAW, udah jelas itu tertulis. Mengerti? Menurut Anda Muhammad itu dibunuh nggak? Tidak sama sekali. Terus dia meninggalnya karena apa? Sakit. Sakitnya karena apa? Kalau orang dibunuh Mas Edis, langsung dibunuh, langsung modar. Paham? Jadi kalau dibunuh itu langsung meninggal seketika. Langsung meninggal di tempat, langsung bacok, langsung mati. Oh begitu. Kalau 3 hari kemudian, kalau sebentar. Misalnya ada orang, ya kan, taruhlah memukul kepala Anda, ya toh. Terus Anda tidak mati seketika, matinya taruhlah sebulan kemudian karena di rumah sakit koma. Itu pembunuhan nggak namanya? Itu namanya pembunuhan juga, tapi tidak langsung modal. Iya, namanya juga dibunuh ya. Sakit jatuhnya itu sakit ke depannya. Kalau langsung meninggal itu langsung dibunuh terus baru pembunuhan. Berarti kalau meninggalnya 1 bulan lagi berarti itu tidak dibunuh? Tidak, itu sakit. Tidak. Berarti penyebab kematiannya bukan karena dipukul. Mas Edis harus mengerti bahasa. Sebentar, gini, sedikit. Misalnya kepala Anda dipukul orang. Gara-gara dipukul itu ada pendarahan di kepala. Terus Anda masuk rumah sakit. Sebulan Anda di rumah sakit, baru meninggal. Berarti penyebab kematian Anda itu dibunuh atau karena sakit? Sakit. Bukan dibunuh? Bukan. Dibunuh langsung. Makanya, berarti orang itu, sebentar. Berarti orang yang memukul kepala Anda itu tidak boleh dituntut karena dia telah melakukan penganiayaan dan meninggalkan sampai menghilangkan nyawa. Gak bisa Pak, kan dia di rumah sakit meninggalnya, gitu ya kan? Betul. Makanya saya bilang teman-teman, ketika ada ajak orang Islam berbicara, ngobrol, disitulah dia akan menghambur-hamburkan kebodohannya itu, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Al-Quran itu benar banget. Tidak ada yang salah dalam kata-kata firman Allah pencipta langit dan bumi ini. Tidak ada salah di situ. Kalau di situ ada memang membunuh Nabi, tentu sudah dijelaskan nama Nabi itu jelas ada di situ. Saya naikkan 1 orang muslim ya. Saya naikkan 1 orang muslim. Jadi teman-teman orang muslim ini kan sudah saya bilang harus bohong dia. Mana Anda pergi? Oh, dia lari, saudara-saudara. Aduh, melarikan diri. Oke, kita kasih naik ada sebentar. 0. Iya, saudara 0. Muslim Bang 0.
ini suaranya. Zero, apakah Anda Muslim? Benar loh, tidak ada suaranya ini. Ada Bang, suara Anda ada. Kita bisa dengar suara Anda. Coba tuh nyalakan kamera dulu. Sudah saya kirimkan itu permintaan. Untuk menyalakan kamera. Halo? Zero? Bentar dok. Oke, kita tendang ya. Kalau sudah seperti itu, kita tendang saja langsung. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Susan. Ardian. Oke, kita kasih naik. Ardian Syah. Ardian Sastro. Selamat malam Bang Ardian. Malam Bang. Iya, silakan nyalakan kamera Bang. Halo. Silakan Bang nyalakan kamera. Sudah saya kirim itu permintaan untuk menyalakan kamera. Bentar Bang. Itu kameranya itu cuma di layar Anda Bang. Tinggal klik gitu. Sudah nyala kamera. Iya Man. Ini nampaknya rombongan orang-orang gaptek. Oke. Ya, Bang Ardian. Anda Ya. Muslim? Iya. Muslim. Apakah Anda sedang mabuk minuman keras? Kadang. Kadang lagi mabuk minuman keras. Bang Ardian, saya ini ngundang Islam yang masih memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Ya. Sementara Anda tidak punya pengetahuan sama sekali tentang agama Islam. Bagaimana saya mau ngobrol dengan Anda? Punya, dikit-dikit punya kok. Dari mana Anda punya pengetahuan tentang agama Islam? Dari kamu. Oh, dari saya. Teman-teman Muslim, nanti jangan inbox saya lagi ya. Kamu kok beraninya sama orang Islam awam? Kan sudah saya bilang, yang naik ke sini yang ustadz-ustadz. Tapi yang kayak begini yang Muslim yang naik. Kalian sudah lihat kan? Sudah. Gimana kita mau lanjutkan? Dia saja ngomong saja mukanya saja udah begini. Udah. Udah. Halo, sudah? Mau nunjukin mukanya saja sudah malu, saudara-saudara. Oke, baiklah. Saya undang dulu Muslim yang masih sedikit agak warasan ya. Karena Anda saya lihat agak sedikit tidak waras, jadi saya Oke ya, saya taruh dulu di bawah. Soalnya kelihatannya nggak waras. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada, sabar ya. Kita kasih naik, ada, sabar. Susan, coba. Susan. Aduh. Susahnya teman-teman ya. Namanya goyang terus ini teman-teman. Saya mau pencet turun lagi, kadang naik. Oke, kita naik Muhammad Ari. Oke, Muhammad Ari terpental. Sabar ya. Oh, naik.
Pak Dar. Ya. Oh, Pak Dar. Oh, ya. Saya pencet Muhammad Ari, naiknya Pak Dar. Karena goyang terus dia teman-teman. Selamat Dari malam kolom, Bang Edis. kolom antrian tuh namanya goyang terus begitu. Karena terlalu banyaknya orang mengajukan permintaan naik. Ya, Pak Dar bakso Pak Bagong, Muslim Bang. Ya, Muslim KTP. Muslim KTP. Enggak apa-apa Bang, justru kalau Anda masih Muslim KTP, pasti Anda masih menjadi orang yang ya bisa mengasihi sesama, bisa bertoleransi satu sama lain. Nanti kalau Anda Bisa jadi Islam melihat yang kebenaran Bang. gimana? Bisa melihat kebenaran. Iya, kalau Anda jadi Islam KTP. Tapi kalau Anda menjalankan agama Islam, ya gitulah. Bang, bener nggak Bang? Jadi orang Islam itu jangan jadi orang Islam yang menjalankan agama Islam. Jadi saja orang Islam yang KTP aja, betul nggak? Wah, nggak tahu tuh Bang, berat itu. Waduh. Karena begini, tapi yang saya pernah mendengar seseorang pernah berkata begini. Kalau jadi orang Islam yang biasa-biasa aja, jangan fanatik. Nanti kalau fanatik bisa bahaya. Betul Bang. Betul. Fanatik itu fanatik itu orang yang terjerat pada kebodohan Bang. Terbatas. Jadi semakin orang ingin menjalankan agama Islam, semakin fanatik, makin dia bodoh. Ya iyalah kan dibatasi, terlalu terbatas. Kan ilmu itu tidak terbatas Bang. Tapi gini Bang, kalau semakin fanatik orang Kristen, semakin dia menjadi orang yang baik, semakin dia mengasihi sesama manusia. Tapi kalau orang Islam semakin jadi fanatik kok semakin bahaya, itu gimana? Ya nggak tahu tuh Bang. Ya sepengetahuan saya kalau orang yang fanatik itu adalah dia selalu dibatasi pengetahuannya. Ilmu pengetahuannya selalu dibatasi. Ya, jadi apa yang mau Anda sampaikan nih Bang? Ya saya ini aja Pak. Apa? Saya salut sama Bang Edis, emang saya banyak pengetahuan dari Bang Edis di situ. Padahal Anda Muslim. Saya telah melihat kebenaran. Mantap ya. Padahal Anda Muslim. Muslim KTP. Muslim KTP. Ini ya teman-teman ya, kalian sudah menjadi saksi bahwa seorang Muslim pun itu dia kalau mau jujur, kalau dia mau berpikir secara akal sehat, itu akan mendukung channel ini, setuju? Setuju. Iya. Tapi gini Bang, karena banyak Muslim yang merasa bahwa nanti ini dikira kita settingan, saya konfirmasi dulu. Biar kita naikkan Muslim yang yang lain gitu. Ya Hanafi, silakan nyalakan kamera Hanafi. Hanafi. Dah tidur dia. Sampai tidur dia mengajukan permintaan naik sampai tidur. Saya ini kan melihat kebenaran dari Bang Edis itu karena Bang Edis itu kan fakta. Iya, yang saya sajikan selalu fakta. Gitu. Ya? Yang selalu saya paparkan di sini itu tidak pernah tidak ada dasarnya. Yang selalu saya ajukan di sini itu selalu saya buktikan dalilnya, ayatnya seperti itu. Sehingga memang orang tidak berani membantah atau ketika saya tunjukkan dalilnya mereka akan ya kecil sendiri begitu. Kecil sendiri. Coba nih kita kasih naik ini Abdullah Mahfud. Ya, Abdullah Mahfud Muslim ya Bang ya? Ya. Gimana Bang? Apakah Anda juga di pihak yang sama ini dengan Pak Dar, bakso Pak Bagong? Ya sesama Muslim harus saling mendukung.
Mendukung channel Edis TV, betul? Iya, betul. Mantap, sudah. Jadi teman-teman ya, dari pihak muslim-muslim itu banyak yang menjadi salah satu atau bagian daripada supporter atau pendukung Edis TV seperti itu ya. Mantap. Nih teman-teman ya. Coba kita kasih naik ada Zaki. Yuk. Kita kasih naik nih muslim yang banyak atau pendukung Edis TV. Bentar ya, Mas Edis. Zaki, Bentar, silakan Mas. nyalakan kamera. Sebentar Mas ya. Ini ada dua muslim nih teman Anda ini.